Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Kami semuanya boleh menikmati anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan, pembentengan, dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada kesempatan ini adalah dimerdekakan untuk melayani. Di kesempatan yang lalu saya sudah berbagi dengan kita bahwa kita itu telah dipanggil untuk merdeka dan dinasihatkan supaya kita bisa mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kehidupan dalam dosa. Dan kita akan melanjutkan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia berkaitan dengan dimerdekakan untuk melayani. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 firman Tuhan menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang telah kita terima itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama bukan untuk kehidupan dalam dosa, dan yang kedua di sini sampaikan adalah untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Apa itu melayani, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Melayani artinya kita itu berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain melalui sebuah tindakan yang nyata. Itu artinya bahwa kita itu punya yang namanya kepekaan. Kita punya yang namanya kepedulian dan perhatian terhadap orang lain. Dan kita berbuat sesuatu untuk kebaikan mereka melalui sebuah tindakan yang nyata. Melayani juga berarti bersedia berkorban. Jadi melayani itu ada hubungannya dengan sebuah pengorbanan. Baik itu berkorban waktu, tenaga, harta, uang, atau yang lainnya, dengan tujuan untuk menolong orang lain dalam situasi, kondisi, keadaan kehidupan mereka yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan. Melayani artinya bahwa kita itu tidak hidup untuk diri sendiri. Kita tidak hidup untuk kesenangan kita sendiri. Kita tidak sedang hidup untuk agenda kita sendiri. Tetapi kita hidup juga untuk sesama kita. Hal yang demikian seringkali tidak mudah. Apalagi di zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini. Orang mulai lupa dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Orang lebih asik dengan dirinya sendiri, dengan agendanya sendiri. Tetapi berbicara tentang melayani, itu artinya kita juga punya perhatian kepada orang lain. Melayani artinya kita juga mengikuti teladan
Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana yang disampaikan dalam Markus 10 ayat 45 yang merangkum tentang tujuan kedatangan Kristus di dunia ini. Dan kita bisa membaca dalam Matius pasal 9 ayat 35 bagaimana Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengajar, untuk memberitakan kerajaan Allah, tapi juga melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan dari antara manusia. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Dia memberikan perhatiannya, dia memberikan waktunya, dia memberikan hatinya kepada orang-orang yang dijumpai dalam perjalanan hidup Yesus di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani seorang akan yang lain disampaikan oleh Rasul Paulus di sini harus didasari oleh kasih. Kasih itu menjadi penggerak. Kasih itu menjadi motivasi yang utama di mana kita melayani seorang akan yang lain. Kita sudah menerima kasih daripada Kristus. Kasih yang memerdekakan. Kasih yang mengubahkan. Kasih yang menjadikan hidup kita itu berarti. Dan itulah yang harus ada di dalam diri kita di saat kita melayani seorang akan yang lain. Bukan dengan motivasi yang lain, bukan dengan tujuan yang lain, tetapi penggeraknya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 5 ayat 14 dan 15 bahwa seluruh hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan itu yang pertama dan utama. Kita juga mengasihi diri kita sendiri, dan kemudian kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, pastilah kita menjaga, kita merawat, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Demikian juga kita bisa alirkan itu kepada sesama kita. Dengan tegas dinyatakan di sini, kehendak Tuhan bagi kita yang telah dimerdekakan adalah melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan saling menggigit, bukan saling menelan, apalagi saling membinasakan. Ini gambaran ketika seseorang itu tidak menghargai sesamanya, tetapi justru melukai, merugikan, dan juga menjatuhkan sesamanya. Itu bukan kehendak Tuhan bagi kita yang telah dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa yang kita lakukan sebagai bukti melayani seorang akan yang lain oleh kasih? Barangkali kita sudah melakukannya. Kalau memang kita telah bergerak dalam sebuah pelayanan, apapun pelayanan yang kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menolong mereka yang membutuhkan, teruskan itu, tingkatkan itu, lakukan itu dengan dasar kasih. Apalagi kita masih bersama di masa pandemi. Banyak orang juga yang terdampak karena COVID-19 ini, yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih, membutuhkan juga pertolongan. Kiranya kita tidak menutup mata kita. Kiranya kita tidak menutup hati kita
kita mau melakukan sesuatu dalam sebuah tindakan yang nyata, dalam sebuah tindakan yang praktis. Sebagai gereja Tuhan, kita sudah melakukan itu. Ada di antara saudara-saudara kita yang terdampak COVID, harus menjalani isolasi mandiri, dan gereja telah berusaha memberikan kasih, memberikan perhatian. Bapak Ibu Saudara juga digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan entah itu sembako, entah itu uang, untuk kita bisa pakai dalam pelayanan sosial di masa pandemi itu. Dan kiranya kita terus bergerak dan melakukannya sampai Tuhan datang kembali. Kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang hatinya itu dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menutup dengan apa yang disampaikan oleh Mother Teresa, oleh Bunda Teresa. Dia menyatakan demikian, pada akhir hidup kita itu tidak akan dinilai oleh berapa banyak ijazah yang telah kita terima. Kita tidak akan dinilai dengan berapa banyak uang yang kita hasilkan, atau berapa banyak hal yang besar yang telah kita lakukan. Tetapi menurut Bunda Teresa, kita akan dinilai oleh apa? Sebagaimana yang disampaikan dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini tindakan-tindakan yang sepertinya sederhana, tetapi itu dilihat oleh Tuhan, itu dinilai oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan dihargai oleh Tuhan. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang melakukan untuk Tuhan, dalam sebuah pelayanan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, kita telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, kita bergerak untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya kita diberikan hati seperti hatinya Yesus, yang penuh dengan belas kasihan. Kita diberikan mata seperti matanya Kristus, yang melihat tuaian di sekeliling kita. Tangan kita akan terulur, kaki kita akan melangkah untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita ambil waktu sejenak untuk kita minta Tuhan menolong kita semuanya, untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Berdoa pastilah harus kita lakukan, tetapi kita mengimplementasikan doa-doa itu di dalam sebuah tindakan yang nyata. Ada orang-orang di sekeliling kita yang pastilah membutuhkan kebaikan hati, pertolongan dari kita. Bergeraklah, dan lakukanlah sesuatu. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami sudah dimerdekakan dengan harga yang sangat mahal
melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk kami. Dimerdekakan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan telah meninggalkan teladan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami mau mengikuti jejak-jejak yang telah Tuhan tinggalkan untuk kami semuanya sebagai umat pilihan Tuhan. Berikan kami kepekaan, kepedulian, kasih di dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Utamanya di masa pandemi ini Tuhan, banyak orang sedang berada dalam situasi yang sulit, terdampak oleh karena penyebaran virus yang ada. Kiranya kami boleh melakukan sesuatu. Mungkin itu hanya sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Tetapi kami mau melakukannya Tuhan. Dan dasar kami adalah kasih. Bukan hal-hal yang lain. Bukan motivasi yang lain. Tapi oleh karena kasih. Kami telah dikasihi. Dan kami telah menikmati kebahagiaan dan juga berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami mau membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Lihatlah kami dan bawalah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita mengakhiri pada kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ketika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehat, kuat, dan semangat dalam anugerah Tuhan. Ingatlah, dimerdekakan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Amin.